Shalom, puji bagi nama Tuhan kalau kita boleh ada lagi untuk bersama-sama melakukan ibadah tengah minggu kita pada saat hari ini. Kita arahkan seluruh hidup kita arahkan hati dan jiwa kita, pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Sehingga Tuhan yang boleh memimpin ibadah kita, ibadah tengah minggu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kita angkat lagu yang mengatakan, ku berikan syukurku. Selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu, kau perhatikanku, kau Bapa yang setia. Selalu menjagaku, kau angkatku bila ku jatuh, kau menopangku, ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, kau Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu, kau
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sungguh sangat bersyukur memiliki Allah yang sungguh sangat baik, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia yang menopang kita di saat kita boleh jatuh, Dia yang membela kita, Dia yang memegang tangan kita sehingga kita tidak mengalami luka. Biarlah dengan segenap hati kita naikkan syukur kepada Tuhan, karena kita percaya oleh karena pembelaannya lah kita boleh ada, oleh karena pertolongannya kita boleh ada. Biar dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena hanya Dialah Allah yang baik. Kita angkat pujian sekali lagi, Kau Allah yang baik. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, yang boleh selalu ada beserta dalam kehidupan kami, yang selalu memegang, menuntun seluruh kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan boleh memiliki Allah seperti Engkau. Sungguh kami sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Dan di saat malam hari ini, kami mau mengundang Engkau hadir di dalam ibadah kami tengah minggu ini. Biarlah Roh Kudus-Mu Bapa yang bersemayam di dalam ibadah kami, di tempat di mana kami boleh melakukan peribadatan kami pada saat malam hari ini. Biarlah ibadah kami ini Tuhan kami boleh merasakan sukacita, merasakan kegembiraan, damai sejahtera yang boleh akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terlebih lagi dalam ibadah yang kami lakukan pada hari ini ya Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu Bapa yang akan melayani. Tutup bungkus dan tolong seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Agar bukan dengan kekuatan, bukan dengan kebisaan yang dipakai hamba-hamba-Mu. Tapi biarlah ya Tuhan oleh karena pembelaan daripada-Mu sajalah kami hamba-hamba-Mu yang melakukan pelayanan ini boleh dapat melakukannya sehingga pelayanan itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon juga setiap alat yang kami pergunakan, biarlah ya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang boleh memberkati sehingga tidak mengganggu jalannya ibadah kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami ini. Haleluya, amin. Kita boleh bersyukur kalau kita boleh memiliki Tuhan yang sangat baik,
Tuhan yang boleh beserta dalam kehidupan kita. Tak ternilai setiap anugerahnya, tak ternilai setiap kebaikannya dalam seluruh kehidupan kita semua. Kita lagu yang saya mengatakan, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali kita katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam seluruh kehidupan kita, kasih setianya sungguh sangatlah indah dalam seluruh kehidupan kita. Lebih dari apapun yang diberikan dunia bagi kita, tidak ada satupun yang dapat melebihi kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan kita semua. Kita lagu yang saya mengatakan, kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari
indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan di bagian yang terpenting dari ibadah kita, yaitu ibadah mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita harapkan pikiran kita tertuju pada Tuhan, sehingga setiap firman yang akan disampaikan boleh benar-benar berbuah dalam kehidupan kita semua. Kita lagu yang tema mengatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Hidupku hanya ditentukan
diangkat, dan dipulihkannya. Di pertengahan ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami menyiapkan bejana hidup kami kepada Engkau. Karena sebentar lagi Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah lewat perkataan firman-Mu, iman kami senantiasa boleh teguh ya Tuhan. Karena kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil, bagi-Mu tidak ada yang sukar ya Tuhan. Jika Engkau berkata ya, maka itu akan terjadi dan tergenapi dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah ya Bapa, kami yang mendengarkan firman-Mu boleh memiliki hati yang baik, sehingga di saat firman-Mu itu diberitakan, firman-Mu itu ditaburkan, kami boleh benar-benar menerima firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh tersimpan dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi umat yang boleh menjadi saksi, umat yang boleh menjadi terang dimanapun kami boleh berada. Hamba-Mu Bapa yang akan Kau pakai melayani sabda undangan firman-Mu, biar juga Tuhan perlengkapi, sehingga setiap firman yang terucapkan boleh benar-benar membangun iman kami hanya kepada Engkau saja. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara, puji Tuhan kita boleh beribadah di dalam ibadah tengah minggu. Kesempatan yang Tuhan berikan sungguh merupakan anugerah yang kita boleh nikmati pada sore dan malam hari ini. Mari saudara kita merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Menjadi Sahabat Allah. Firman Tuhan terambil dari Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan anak perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Henokh adalah sahabat Allah. Alkitab mengatakan ia seorang yang bergaul dengan Allah. Kata bergaul itu sendiri mengandung arti hubungan yang dekat, hubungan yang saling percaya, hubungan yang saling mengasihi dan saling menggembirakan. Kata bergaul adalah menggambarkan kedekatan Henokh sebagai sahabat Allah. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Henokh adalah manusia pertama yang mengalami pengangkatan. Pengangkatan adalah satu peristiwa yang dinanti-nantikan oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu saat ketika Tuhan Yesus akan datang kembali, Ia akan menyuruh malaikatnya untuk meniupkan sangkakala dan mengumpulkan seluruh orang percaya dari 4 penjuru bumi. Mula-mula mereka yang telah meninggal di dalam Tuhan, dan baru sesudah itu mereka yang masih hidup, yang setia menantikan Tuhan, mereka juga akan mengalami pengangkatan. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18 mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Bagi orang percaya, peristiwa pengangkatan adalah satu berita yang menghibur, satu berita yang memberikan kegirangan, satu penantian bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Pengangkatan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus adalah peristiwa menjelang Tuhan Yesus datang. Ketika kita diangkat, Tuhan sudah akan menjejakkan kakinya di Yerusalem, maka di sanalah Tuhan akan mencurahkan cawan murkanya kepada dunia, kepada orang-orang yang tertinggal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Henokh adalah gambaran tentang siapa, tentang bagaimana orang yang akan disebut atau dianggap layak untuk mengalami peristiwa pengangkatan, yaitu mereka yang menjadi sahabat Tuhan. Yohanes 15 ayat 15 mengatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Saudara, seorang yang menjadi sahabat Tuhan, kepadanya Tuhan akan memberitahukan rahasia-rahasia yang berasal dari Allah Bapa. Rahasia-rahasia tentang apa yang akan dibuat oleh Tuhan kepada umat manusia. Tuhan memberitahukan apa yang akan terjadi kepada Henokh. Bukan saja di masa ia hidup, namun Tuhan juga memberitahukan apa yang akan terjadi pada masa akhir. Seperti yang tertulis dalam Yudas 1 ayat 14 sampai 15. Juga tentang mereka, Henokh keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, "Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan." Henokh adalah tokoh yang lahir atau hidup di zaman purba, tetapi kepadanya sebagai sahabat Tuhan, Tuhan mengungkapkan apa yang akan terjadi di akhir-akhir zaman. Demikian juga kepada sahabat-sahabat Tuhan yang lain. Tuhan tidak pernah menyembunyikan rahasia tentang apa yang ia akan lakukan. Seperti kepada Nuh contohnya, ketika Tuhan merancangkan atau mencanangkan bahwa ia akan menumpahkan murkanya dengan mendatangkan air bah, sehingga seluruh makhluk akan musnah, ia datang kepada Nuh, ia datang memberitahukan hal itu. Dan bukan itu saja, ia datang untuk menyelamatkan Nuh. Oleh sebab itu Nuh, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan untuk membangun bahtera dengan ukuran 1,5 kali lebih panjang dari kapal Titanic yang terkenal namun sudah tenggelam itu. Dari kayu, ukurannya, semua Tuhan beritahukan untuk dikerjakan oleh Nuh dan keluarganya. Dengan demikian Nuh menjadi selamat. Alkitab mencatat bahwa Nuh adalah orang benar. Dia berlaku tidak bercela dan dia bergaul dengan Tuhan. Dia adalah sahabat Tuhan. Demikian juga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada sahabat Tuhan yang lain, kepada Abraham.
seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak menyembunyikan rencananya untuk menghancurkan Sodom dan Gomora, karena Tuhan tahu di Sodom dan Gomora itu tinggal Lot, keponakan daripada Abraham yang sangat dikasihinya. Tuhan tidak mau Lot, Sodom dan Gomora menjadi binasa tanpa memberitahukan kepada Abraham. Tuhan tidak ingin Abraham merasa dikhianati oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberitahukan rencananya kepada Abraham. Dan Tuhan tahu menyelamatkan Lot dan keluarganya, meskipun istri Lot pada akhirnya binasa. Oleh sebab itu camkanlah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat Tuhan akan mendengar apa yang menjadi rencana Tuhan, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan yang pasti akan terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di mata Tuhan kita adalah sahabatnya. Itulah sebabnya Ia rela memberikan nyawanya untuk kita sebagai sahabat-sahabatnya. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 14 berkata, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Saudara, sahabat Tuhan Yesus melakukan apa yang diperintahkan. Sahabat Tuhan Yesus mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Demikian juga di dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sahabat Tuhan hidup di dalam takut akan Tuhan. Bukan takut karena Tuhan itu galak, bukan takut karena Tuhan akan mudah marah, takut karena kengerian, tidak. Takut akan Tuhan itu adalah seperti orang yang menghormati Tuhan, tidak mau mengecewakan Tuhan, ingin berbuat yang terbaik supaya ia tidak kehilangan Tuhan sebagai sahabatnya yang paling berharga. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi sahabat Tuhan yang setia melakukan perintah-perintah Tuhan dan hidup dalam takut akan Tuhan? Saudara, Tuhan akan memberitahukan apa yang akan terjadi bagi saudara dan bagi seluruh dunia ini. Seperti yang kita pernah dengar dan berkali-kali diajarkan kepada kita tentang pandemi COVID-19 ini. Ini terjadi atas kehendak Tuhan. Namun saudara, pandemi COVID-19 ini merupakan penggenapan dari kisah gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Meskipun tampaknya dari luar seluruhnya tidur, ternyata ada 5 gadis bijaksana yang memiliki persediaan minyak dalam buli-buli. Dan itu adalah gereja anak-anak Tuhan yang berjaga-jaga, anak-anak Tuhan yang tekun berdoa, anak-anak Tuhan yang terus menjadi saksi, walaupun sepertinya keadaan seperti di masa pandemi COVID-19, kita menjadi tidak bisa bergerak bebas, tidak bisa beribadah di rumah ibadah. Tapi di mana kita beribadah, di situ berita Injil diberitakan, di situ doa digaungkan, di situ kuasa Allah terjadi. Itulah sebabnya melalui pandemi COVID-19, sesungguhnya lawatan Tuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan, bagi negeri di mana anak-anak Tuhan
selalu berdoa untuk keselamatannya. Demikian juga ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi COVID-19 ini justru mengingatkan kita bahwa waktu Tuhan tidak berlambat-lambat. Waktu Tuhan sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan tidak akan ditunda lagi. Dan menurut saya pribadi, saya merasa bahwa masa sekarang ini saudara adalah masa sangkakala ketujuh di dalam kitab Wahyu. Peristiwa di mana Tuhan membunyikan sangkakala. Dan kita lihat pada sangkakala ketujuh bukan hanya terjadi peristiwa pengangkatan, tetapi di sana ada munculnya antikristus. Di sana ada peristiwa perempuan dan naga dan lain sebagainya. Saudara pelajari sendiri. Dan itu sudah semakin mendekat. Oleh sebab itu tiada lagi yang lebih perlu bagi kita untuk semakin mendekat dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, menjadi sahabat Tuhan. Bagaimana kita bergaul dengan Tuhan saudara? Dengan beribadah. Saudara, saya sangat bersyukur dalam masa pandemi COVID-19 Tuhan menuntun kita sehingga semua jam-jam ibadah yang biasa kita lakukan sebelum masa pandemi COVID-19 juga kita tetap lakukan selama masa pandemi ini. Hanya satu ibadah yang belum kita laksanakan dan dalam waktu dan izin Tuhan kita akan kerjakan, yaitu doa puasa setiap Senin pertama. Tetapi kita boleh bergiat di dalam ibadah. Mari saudara, bangun pagi, datanglah dalam ibadah pagi, bawalah seisi rumahmu, mendekat kepada Tuhan. Adakah mesbah keluarga di malam hari? Lakukan ibadah-ibadah yang biasanya kita sudah sepakati. Baik ibadah kaum pria, kaum wanita, pemuda, remaja, ibadah raya. Mari kita lakukan bukan karena kebiasaan, bukan karena paksaan, tetapi karena kita rindu untuk mendekat dengan Tuhan. Karena kita ingin bergaul karib dengan Tuhan. Dan di mana ada anak-anak Tuhan beribadah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sana saudara Tuhan akan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan akan singkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi dari Bapa, dari dirinya. Ia akan memberitahukannya, ia tidak akan menutupinya dari kita. Sehingga kita semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Dan semakin giat mendekat kepada Tuhan. Hanya Tuhan sahabat sejati. Jangan adakan persahabatan dengan dunia. Sebab persahabatan dengan dunia berarti bermusuhan dengan Tuhan. Jangan adakan persahabatan saudara dengan manusia. Karena persahabatan dengan manusia bisa membuat orang kecewa. Sahabat di dunia ini saudara bisa berubah membenci kita. Sahabat di dunia ini bisa menikung kita dari belakang, mengecewakan dan sebagainya. Hanya satu sahabat setia. Dan dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan yang menciptakan alam semesta, langit, bumi dan segala isinya. Dia yang maha besar, dia mengasihi Anda, dia mengasihi saya. Dia memandang kita sebagai sahabatnya. Marilah kita bergaul karib dengan Tuhan. Mari kita menjadi sahabatnya. Sebab hanya dari Tuhanlah pertolongan, hanya dari Tuhanlah keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari saudara kita masuk di dalam doa.
Sebelumnya mari kita naikkan pujian, penyembahan, dan ungkapan hati kita dengan lagu pujian, Saya Mau Iring Yesus. Haleluya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah dan merasakan lawatan Tuhan di dalam ibadah kami yang sangat sederhana ini. Kiranya Engkau berkenan menerima seluruh pujian kami, ibadah dan bakti kami hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menyempurnakan sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Tuhan, kami meletakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dan memohon agar Engkau berkenan memimpin, berkenan berdaulat atas hidup kami. Jadilah Tuhan seluruh kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti yang terjadi di dalam kerajaan surga. Kiranya kuasa kerajaan-Mu, yaitu kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, selalu menyertai kami dimanapun kami berada, kemanapun kami berada. Kami ya Tuhan memiliki kuasa di dalam nama-Mu, sehingga kami ya Tuhan dapat menolak segala tipu daya, maksud rencana iblis kepada kami dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hidup kami yang ada di tangan-Mu, Engkau akan selalu senantiasa memeliharanya. Jauhkan daripada kami semua ya Tuhan segala mara bahaya, sakit penyakit, aniaya, kecelakaan dan juga maut. Dan lindungilah kami senantiasa atas tipu daya
muslihat iblis kepada kami untuk membujuk kami, merayu kami meninggalkan Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya sahabat kami yang terbaik, sahabat yang mengasihi kami, sahabat yang peduli dengan kami, sahabat yang kepadanya kami boleh menceritakan segala isi hati kami. Biarlah kami boleh menjadi umat Tuhan yang selalu setia datang mendekat kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, menjadi sahabat Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu kami bermohon kiranya Roh Kudus senantiasa dicurahkan kepada kami, sehingga kami mengerti setiap firman Tuhan, perintah Tuhan, dan kami akan melakukannya dengan setia, dengan sukacita, dengan sukarela, karena Engkau adalah sahabat kami yang sejati. Bapa, peliharalah seluruh umat-Mu, mereka yang sekolah, mereka yang berkuliah, sertai dan berkatilah. Mereka yang bekerja, berdagang, berwirausaha, Tuhan berkatilah. Demikian juga ya Tuhan, mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang akan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, kami mohon campur tangan Tuhan dan berkat Tuhan. Lindungilah tiap keluarga dengan kuasa Kristus. Jadikanlah tiap keluarga rumah doa. Jadikan Tuhan gereja Tuhan di tiap-tiap rumah umat-Mu ya Bapa. Dan biarlah ada kasih, damai sejahtera yang melimpah, yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiran kami semua, sehingga tiap-tiap rumah tangga penuh dengan kasih dan sayang, karena Tuhan ada di sana. Tuhan memimpin senantiasa, menjauhkan dari pemberontakan, menjauhkan dari perselisihan, pertikaian, menjauhkan Tuhan dari perpecahan, perselingkuhan, perceraian. Tuhan jagailah tiap-tiap rumah tangga anak-Mu, penuhi dengan hadirat-Mu dan berkat-Mu, sehingga tiap-tiap rumah tangga boleh menjadi umat yang setia dan tekun beribadah kepada Tuhan. Kami mohon lindungilah kami semua dari wabah COVID-19 yang semakin merajalela ini. Berikan kepada kami kekuatan di dalam tubuh kami untuk menangkal semua virus-virus COVID-19. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga melindungi kami dari segala sakit penyakit. Engkau memberi kepada kami kesehatan dan kekuatan. Terlebih bagi para manula di tempat ibadah kami ya Tuhan. Kami bawa kepadamu Ibu Gembala, Popo Noni, Ibu dan Bapak Chandra, Ibu Ima dan suaminya, Ibu Lisda, Ibu Bebet, dan para manula yang lain. Mohon Tuhan perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, agar semuanya ada di dalam kelimpahan sukacita dari Tuhan. Demikian juga peliharakanlah Tuhan para janda, para yatim di dalam lingkungan umat-Mu. Biarlah Tuhan mereka tetap tenang, mereka boleh tetap nyaman karena mereka beserta dengan Tuhan. Juga kami berdoa, bermohon agar kiranya Engkau menyembuhkan seluruh jemaat yang mengalami sakit. Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau bangkitkan, Engkau pulihkan, hanya oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kami yang merencanakan untuk menikah, kami mohon Tuhan buka jalan, kami mohon Tuhan berkati, agar itu boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan kami berdoa ya Tuhan, bermohon kepadamu agar Tuhan menyucikan dan menguduskan rumah ibadah kami. Biarlah Engkau senantiasa hadir, mendengar tiap doa anak-Mu yang dinaikkan di tempat ini.
Hadirat-Mu ada di dalam rumah ibadah kami, dan kiranya itu terpancar keluar ke seliling rumah ibadah kami, kiri, kanan, depan, belakang, sejauh kasih dan kuasa-Mu berkenan menjamah tiap-tiap orang yang menyadari akan keberadaan kami, menyadari akan ibadah kami. Berkati dan jamah mereka ya Tuhan. Bahkan kiranya berita Injil juga boleh sampai kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang berada di sekitar rumah ibadah kami. Kami berdoa ya Tuhan juga sekeliling rumah umat-Mu, kiranya Tuhan berkenan menyelamatkan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau juga melindungi kota di mana kami tinggal. Kami juga berdoa membawakan negeri ini kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya wabah COVID-19, demikian juga ya Tuhan resesi ekonomi ya Tuhan, yang menjadi beban berat bagi pemerintah kami, boleh segera terselesaikan oleh karena kemurahan Tuhan bagi bangsa ini. Kami berdoa untuk para dokter, para medis, para relawan, seluruh yang tergabung dalam gugus tugas COVID-19. Mereka sudah begitu lelah Tuhan. Bahkan tidak sedikit yang mengalami sakit dan meninggal karena berkorban ya Tuhan. Pengorbanan mereka kiranya Engkau balas, berkati dan kuatkanlah mereka. Demikian juga usaha pemerintah kami untuk memberikan vaksin kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama di daerah-daerah yang sangat ya Tuhan tinggi angka penularan COVID-19-nya. Mohon Tuhan buat itu semua menjadi berhasil. Kami mohon Tuhan berkati pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh pembantu-pembantunya. Demikian juga polisi, ABRI dan seluruh badan intelijen. Kami mohon Tuhan berkati tiap-tiap kepala daerah, mulai dari gubernur, juga ya Tuhan bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, demikian juga RW dan RT-nya. Tuhan berkatilah dan pimpinlah, agar semua ya Tuhan mereka dapat bekerja dengan hikmat Tuhan, bekerja untuk kebaikan bangsa Indonesia ini. Ya Tuhan, kami mohon Engkau lindungi negeri ini dari serangan-serangan musuh. Ya Tuhan, yang ada dari luar negeri kami ataupun di dalam negeri kami, bibit-bibit perpecahan yang sudah semakin hari semakin jelas, tindakan-tindakan intoleransi, anarkisme, kami mohon Tuhan, tolong pemerintah kami agar itu semua boleh teratasi. Kami berdoa ya Tuhan, lawatlah negeri ini dengan kuasa Allah, kuasa Injil, berita keselamatan boleh diterima oleh seluruh bangsa ini. Jamah hati bangsa kami ya Tuhan, manakala Tuhan memperdengarkan berita keselamatan, hati mereka boleh menerima dan mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan kiranya berkenan menyelamatkan mereka, menyelamatkan seluruh bangsa Indonesia. Karena kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang sesungguhnya. Engkau Tuhan yang harus dikenal, harus disembah oleh seluruh bangsa Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, berkati tanah air kami. Jauhkan kiranya dari bencana-bencana alam yang mengintip, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, gelora laut yang begitu tinggi, demikian juga angin, topan, puting beliung, tanah longsor, bumi terbelah, demikian juga ya Tuhan kemarau yang berkepanjangan, hutan yang terbakar dan segala hal yang disebut dengan bencana alam. Tuhan, belas kasihan-Mu hadir bagi negeri ini, bagi bangsa ini. Pengampunan-Mu Tuhan terjadi bagi negeri ini, sehingga Engkau berkenan mendengar doa kami dan meluputkan daripada kami segala bencana-bencana alam ya Tuhan.
Demikian wabah-wabah penyakit baik yang menyerang manusia, yang menyerang hewan dan ternak, menyerang burung dan unggas. Demikian juga ya Tuhan yang menyerang ikan baik yang ada di daratan, di muara atau di lautan, yang menyerang tumbuh-tumbuhan yang ada di mana saja, di sawah, di ladang, di kebun, di hutan, bahkan di tepi-tepi jalan ya Tuhan. Engkau jauhkan dari kerubuhan. Tuhan tolong berkati negeri ini dengan keindahan alam. Dan juga ya Tuhan berkati dengan segala hal yang baik yang tumbuh subur di dalamnya. Engkau kiranya membela para petani, para nelayan, para buruh kasar, para gelandangan, para orang-orang yang berkekurangan. Demikian juga orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil. Mereka ya Tuhan yang menjadi kecewa, Tuhan lawat dan berkatilah. Kami berdoa ya Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Oleh sebab itu pakailah setiap gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para penginjil, para pemberita kabar Injil, baik melalui ya Tuhan sosial media, melalui radio, melalui televisi, para penggubah lagu rohani, para pembuat buku-buku rohani, semua ya Tuhan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu untuk memberitakan Injil. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan ada di sana memimpin dan memberkati, agar semuanya boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami letakkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berjalanlah bersama dengan kami, karena tanpa-Mu kami tak dapat berbuat apa-apa. Banyaklah sesungguhnya yang hendak kami mohonkan kepadamu Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang tahu dan sanggup memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu kami doakan kepadamu. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati kami bermohon, ya Tuhan, sempurnakanlah doa permohonan kami ini dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Dan kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus dengan menyapa-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.